Halo Lur, jumpa kembali di Kesuma Channel. Semoga kalian selalu sehat dan berlimpah rezeki ya Lur. Dan semoga kita semua dihindarkan dari emak-emak yang naik motor, ngesennya ke kanan beloknya ke kiri ya Lur. Kali ini gue akan membawakan alur cerita film drama Filipina yang berjudul Sunday Night Fever 2020. Film ini menceritakan mbak-mbak yang menjadi simpanan om-om yang kemudian tertarik kepada seorang kang masak, kepala chef ini ya Lur. Dan kebetulan kang masaknya ini sering ngintipin mbak-mbaknya ini Lur. Tapi sebelum gua lanjut, silakan di subscribe terlebih dahulu channel ini, karena dengan begitu kalian sudah ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini. Minimal satu orang pengangguran terselamatkan. Oke, cukup sekian mukadimahnya, kita langsung ke alur cerita. Pada awal film kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki sedang mengamati apartemen yang berada di seberang apartemen miliknya dengan menggunakan teropong. Laki-laki ini bernama Mickey atau Mick. Dia mengamati ke beberapa bagian apartemen sampai dia menemukan seorang wanita cantik di sana. Waduh, wanita ini bernama Kimberly atau Kim. Keesokan harinya, Kim terjatuh pada saat melakukan gerakan yoga yang langsung ditahan oleh Mick yang berada tepat di belakangnya. Pada saat itu, Mick sedang melakukan olahraga yoga juga bersama Kim. Dan mereka pun berkenalan. Berpindah ke restoran, di mana restoran itu adalah usaha milik Mick dan temannya Warren. Dan suasananya sangat ramai pengunjung. Tiba-tiba anak buah Mick menghampirinya dan mengatakan meja 16 kepada Mick. Kemudian Mick menghampiri meja tersebut, yang ternyata itu adalah meja di mana Kim dan seorang laki-laki yang sedang makan malam. Laki-laki ini bernama Rudy, seorang pengusaha kaya. Kim adalah simpanannya Rudy. Kemudian Rudy mengundang Mick dan Warren ke rumahnya di akhir pekan untuk ngobrol-ngobrol membicarakan peluang bisnis baru. Pada saat malam hari, Mick kembali ke rutinitasnya, mengamati apartemen yang ada di seberangnya dengan menggunakan peralatan tempur biasanya. Dan pastinya dia mengamati aktivitas apartemen Rudy dan Kim, yang mana mereka sedang melakukan ya kalian tahulah ya. Baru beberapa detik melakukan, si Rudy sudah mencapai kenikmatannya, sedangkan kakak Kim ini belum merasakan apa-apa. Aduh. Dengan raut wajah yang kecewa, Kim pun langsung berbaring. Walaupun demikian, Kim melayani Rudy dengan penuh kasih sayang. Ya mau gimana lagi ya. Semua kebutuhan Kim dan keluarganya dipenuhi oleh Rudy. Ketika nggak kerja, setiap hari Mick selalu mengamati semua kegiatan Kim, dan dia berkata bahwa dia akan lebih bisa membahagiakan Kim, karena si Mick ini tahu kalau si Rudy itu letoy ya. Dan ternyata si Mick ini bukan hanya mengamati, tapi juga merekam semua kegiatan Kim, dan kemudian rekaman tersebut dipindahkan ke handphonenya. Kurang gawean. Rudy adalah orang yang temperamen dan sangat cemburu luar biasa. Pada saat dia pulang, dia memergoki teknisi mesin cuci yang sedang memperhatikan tubuh si Kim dari belakang. Pada saat itu si Kim sedang mengganti lampu meja makan. Di sini Rudy langsung memukul kang mesin cuci itu. Bahkan saking tidak terimanya, Kim pun ditampar oleh si Rudy. Aduh, kasihan Mbak Kim ini. Tiba saatnya Mike dan temannya memenuhi undangan si Rudy di akhir pekan. Di sini mereka membicarakan bisnis baru yang akan mereka jalani. Mereka akan membuka restoran baru yang mana Rudy sebagai pemodalnya dan Mick yang akan menjadi pemimpin di restoran itu. Dan Kim pun datang, yang mana dia kaget karena mengira pertemuannya nanti malam. Di sini Mick selalu memperhatikan si Kim. Matanya terfokus pada Kim, sampai dia tidak sadar menumpahkan minuman ke pakaiannya sendiri. Dan Mick pun ke kamar mandi untuk mengeringkan pakaiannya. Pada saat mengeringkan pakaian,
Mick tidak sengaja menjatuhkan handphone miliknya. Setelah Mick dan temannya pergi, Kim pun membersihkan kamar mandi. Dan Kim menemukan handphone di sana. Ternyata handphone Mick tidak terkunci, sehingga bisa dibuka oleh Kim. Dan Kim menemukan rekaman video dirinya di HP tersebut. Di sini Kim merasa senang dan senyum-senyum sendiri. Kim tahu handphone ini milik Mick. Scene berpindah ke restoran Mick, dan seorang anak buahnya menghampirinya, mengatakan, "Pak, meja 16." Dan Mick langsung menghampiri. Ternyata di sana sudah ada si Kim yang sedang duduk. Kim ini bertanya pada Mick, apakah dia meninggalkan sesuatu di rumahnya. Mick pun menunjukkan raut wajah kebingungan. Kemudian Kim bertanya, apa maksud dan tujuan Mick merekam dirinya. Dan Mick pun semakin bingung mau berkata apa. Kemudian Kim bertanya kepada Mick, apakah aku menyemangatimu? Apakah aku menjadi fantasimu? Belum sempat Mick menjawab, tiba-tiba anak buahnya datang menghampiri dan mengatakan ada yang membutuhkannya di dapur. Dan Mick pun berpamitan ke Kim. Kim mengembalikan handphone milik Mick. Kemudian di dalam mobil, Rudy sedang marah-marah kepada Kim. Di sini Kim akan mengantarkan Rudy ke bandara tadinya ya lor ya. Rudy marah kepada Kim karena tersinggung dengan kata-kata Kim yang memberikan pendapat tentang sikap Rudy kepada anak-anaknya. Dan Rudy pun gak terima, sampai Rudy marah kepada Kim dan mengatakan kata-kata yang menyakitkan buat Kim. Kim pun memilih turun dan berjalan kaki kembali ke apartemennya. Setelah di apartemen, Kim yang sedang termenung, kecewa, sedih dengan sikap-sikap Rudy yang pemarah. Tiba-tiba dia terpikir untuk mendatangi tempat si Mick. Begitu tiba di tempat si Mick, Kim langsung nyosor Mick duluan. Kim tahu yang Mick inginkan. Dan terjadilah adegan-adegan yang kita inginkan lur. Setelah itu mereka memutuskan untuk menjalin hubungan dan akan memanfaatkan waktu ketika Rudy sedang berpergian ke luar kota atau ke luar negeri. Dan mereka pun semakin sering bertemu. Karena si Kim ini senang, si Rudy. Kim senang karena Mick bisa memuaskan hasratnya. Waduh. Suatu hari Rudy bilang ke Kim kalau dia akan pergi keluar kota untuk menemui anak-anaknya. Kim berpura-pura berat akan ditinggalkan Rudy. Tapi di hatinya dia sangat senang karena bisa bebas bertemu dengan Mick. Dan benar saja, Kim dan Mick menghabiskan waktu mereka berdua, healing kesana kesini. Tapi Rudy tidak bodoh, dia pun mengutus orang untuk mengikuti kemana Kim pergi. Kemudian Kim mengajak Mick berkunjung ke rumah ibunya karena adiknya sedang berulang tahun. Di sini ibunya terlihat tidak senang karena Kim membawa laki-laki ke rumahnya selain Rudy. Ketika di dapur, ibu bertanya kepada Kim, siapa laki-laki itu? Kim tidak menjawab. Ibunya mengingatkan Kim dengan apa yang sudah diberikan Rudy selama ini. Dan ibunya berkata bahwa ia hanyalah pegawai kontrak di kantor wali kota sampai jabatan wali kota ini selesai. Ibu Kim khawatir kehilangan ATM-nya. Dan pada saat makan di luar, Kim bilang ke Mick, kita harus menghentikan ini semua. Mick meyakinkan Kim bahwa dia harus meninggalkan Rudy, dan Mick akan melakukan apa saja untuk Kim. Kim bilang dia melakukan ini semua untuk keluarganya, dan Rudy sudah memberikan banyak hal untuk keluarganya. Dan dia gak mau kehilangan semuanya karena inilah yang diinginkan untuk keluarganya. Mick berkali-kali meyakinkan Kim, tapi Kim tetap pada pendiriannya, walaupun dia mencintai Mick. Dan akhirnya mereka melakukan salam perpisahan dengan adegan-adegan yang diinginkan lagi. Kakak Kim ini. Ketika Kim pulang ke apartemen, Kim kaget karena Rudy sudah ada di sana. Kim basa-basi menanyakan kenapa Rudy pulang lebih cepat.
Dengan raut wajah yang dingin, Rudy bilang kalau dia ada rapat mendadak. Dia tanya ke Kim dari mana saja Kim. Dia bilang dari mall, minum kopi dan jalan-jalan. Kemudian Rudy minta Kim duduk di dekatnya. Di sini Kim terlihat mulai sudah takut ini. Kemudian Rudy membuka sebuah amplop besar yang isinya adalah foto-foto Kim bersama Mick, Kang masak itu. Dan Rudy melemparkan foto-foto itu ke Kim. Kim pun tak bisa bicara apa-apa. Rudy mencekik Kim sampai dia tak bisa bernafas. Kemudian Rudy langsung ke restoran Mick, duduk di meja yang berada di depan kasir. Mick melihat ada Rudy di sana dan langsung menyapanya dan bertanya, kenapa Rudy sendirian? Dengan wajah dinginnya, Rudy bilang Kim sedang tidak enak badan. Mick mendoakan semoga Kim lekas sembuh dan bertanya ke Rudy, mau pesan apa? Dengan wajah marahnya, Rudy bertanya balik kepada Mick, bagaimana rasanya sudah menikmati hidangan yang luar biasa selama dia tidak ada, dan menekankan ke Mick bahwa itu adalah miliknya. Mick langsung ngeh kalau Rudy ini sudah mengetahui semuanya antara dia dengan Kim, dan mengatakan ke Rudy jangan menyakiti Kim. Rudy bilang kalau saya mau melakukannya kamu mau apa? Karena Kim adalah milikku, dan aku sudah menghabiskan biaya banyak untuk investasiku, dan dia gak akan melepaskan Kim. Rudy minta Mick menjauhi Kim dan mengancam akan menghancurkan Mick. Rudy pun pergi, sementara Mick panik memikirkan Kim. Setelah di rumah, Mick terus menghubungi Kim, menelpon, namun gak pernah diangkat sama Kim. Sampai akhirnya Mick melihat Kim sedang bersiap naik taksi untuk pergi. Mick mencoba untuk menghentikan Kim, tapi Kim minta Mick untuk menjauhinya dan melupakannya, karena ini adalah pilihannya. Beberapa hari kemudian, Rudy mengajak Kim ke sebuah pertemuan teman-teman bisnisnya. Kim mau menuruti apa maunya Rudy sekarang. Tapi Rudy kembali merendahkan harga diri Kim di depan teman-temannya. Rudy meminta Kim untuk minum dan mencium, kemudian meraba paha Kim di depan teman-temannya. Ini menjadikan Kim kembali muak dengan kelakuan Rudy. Kim menghembuskan asap rokok ke muka Rudy dan memasukkan puntung rokok itu ke dalam gelas minuman Rudy dan meninggalkannya pergi. Kim menemui Mick dan meminta Mick untuk membawanya pergi. Mick bertanya kepada Kim apakah Kim benar-benar mencintainya, karena bisa saja Kim berubah pikiran dan kembali lagi kepada Rudy. Kim meyakinkan Mick bahwa Kim benar-benar mencintai Mick, dan mereka pun segera pergi. Namun ketika berada di parkiran, tiba-tiba Rudy datang dan menghadang mobil mereka. Rudy langsung membuka pintu mobil Mick dan menarik Kim keluar. Kemudian terjadi adu jotos antara Rudy dengan Mick. Rudy mengambil sebuah pistol dan menodongkannya ke Mick dan memerintahkan Kim untuk masuk ke mobilnya. Rudy pun segera membawa Kim pergi dari situ. Kemudian Mick masuk ke mobilnya dan segera mengikuti mereka. Di perjalanan Rudy terus memaki Kim dan merendahkan harga diri Kim dengan kata-kata kasarnya. Kim tambah muak dengan kata-kata Rudy dan meminta Rudy menghentikan mobilnya. Perebutan setir mobil pun terjadi sampai mobil Rudy terhenti. Mick yang ada di belakangnya menghentikan mobil dan keluar dari mobilnya untuk merebut Kim kembali. Pada saat Kim dan Mick berlari ke arah mobil Mick, Rudy keluar dari mobilnya dan menembakkan pistol ke atas agar mereka berdua berhenti. Sambil mengacungkan pistolnya, Rudy minta Mick berlutut. Rudy terus memaki Kim dan Mick. Mick mencoba merebut pistol Rudy, namun gagal. Rudy sangat marah dengan Kim dan Mick. Rudy akan membunuh Kim dan Mick. Dengan menatap tangan Kim dan Mick yang saling berpegangan erat, Rudy menembakkan pistolnya, tapi tidak dikenakan ke Mick dan Kim. Rudy menyadari Mick dan Kim benar-benar saling mencintai. Rudy duduk termenung dan Kim pun berlutut di hadapannya. Rudy bertanya ke Kim, apakah Kim benar-benar mencintai Mick? Kim pun menjawab iya.
Walaupun Rudy melarangnya, tidak akan merubah perasaannya ke Meg. Kim mengajak Rudy menghentikan hubungan mereka dan meminta agar Rudy memperbaiki hubungannya dengan mantan istrinya dan anak-anaknya. Kemudian Rudy menyerahkan Kim ke Meg sepenuhnya dan meminta agar Meg tidak menyakiti Kim. Meg pun memastikan dia akan menjaga Kim. Kim bilang kepada Rudy bahwa dia akan melunasi hutang-hutangnya ke Rudy atas apa yang sudah Rudy berikan selama ini. Rudy bilang selama ini Kim sudah membuatnya bahagia dan memberikan semuanya kepada Kim. Kim memeluk Rudy sambil menangis dan mereka pun berpisah. Kim pergi bersama Meg dan film pun berakhir.